Impact Kids. Halo adik-adik, bertemu kembali dengan Debbie di Impact Kids. Apa kabarnya adik-adik? Baik, luar biasa, yes, itu ya yang selalu kita semua harapkan. Namun mungkin di antara adik-adik ada yang sedang sakit atau juga mungkin sedang sedih atau apapun yang adik-adik rasakan. Mari kita berdoa supaya Tuhan Yesus yang memberi kekuatan baru, Tuhan Yesus yang menyembuhkan, dan Tuhan juga yang memberi penghiburan di saat kita mengalami berbagai hal. Hari ini kita masih mau terus ya merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Tuhan yang terus menyertai kami saat malam kami beristirahat hingga pagi hari. Tuhan yang membangunkan kami, memberi kesegaran kekuatan yang baru. Dan biarlah Tuhan yang terus juga menyertai kami. Mungkin di antara kami ada yang sedang dalam lemah tubuh, biar Tuhan yang menjamah, menyembuhkan. Dan mungkin juga kami dalam kesedihan, apapun yang kami rasakan, kami juga mau menyerahkan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ampuni Tuhan atas dosa dan kesalahan kami, dan kami serahkan waktu ini Tuhan saat kami akan merenungkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan yang memberikan hikmat kepada kami supaya kami mengerti dan kami bisa melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami hari demi hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik ingat gak waktu itu kita pernah belajar tuh tentang kencangkan sabuk pengamanmu. Kalau kita mau pergi dengan mobil, saat kita naik kita pasang dulu tuh sabuk pengaman supaya kita aman ya saat berada di jalan yang mungkin berbelok-belok, atau juga mungkin tiba-tiba ada bola yang ke tengah jalan dan mobilnya harus segera berhenti dan kita tetap aman ya. Dan itu juga merupakan peraturan yang diberikan oleh pemerintah supaya kita juga menaatinya. Jadi memang harus dipakai sabuk pengamannya. Kalau enggak nanti Bapak polisi melihat, loh kok adik A tidak pakai sabuk pengaman. Nah, jadi memang itu adalah peraturan yang harus kita taati. Kita harus mematuhinya ya, mematuhi hukum-hukum peraturan-peraturan yang ada supaya kita tetap dalam keadaan yang aman. Nah, bagaimana dengan kehidupan rohani kita? Kita juga kan merasakan sedih, atau juga kita merasakan kecewa, oh teman kita pergi, atau juga mungkin kita memikirkan, aduh bagaimana nih ulangan-ulangan kita, aduh PR kok susah banget, dan banyak hal yang kita pikirkan yang terjadi dan kita nggak tahu harus bagaimana. Nah, mari kita berdoa, kita datang kepada Tuhan dan kita juga baca dari firman Tuhan yang akan menenangkan kita, akan menguatkan kita bahwa Tuhan Yesus yang selalu menyertai kita, Tuhan Yesus yang bisa memberikan hikmat kepada kita untuk apa yang perlu kita lakukan. Dan ada juga kata-kata Tuhan Yesus bahwa yang ini tidak boleh dilakukan, jangan mencuri, jangan menjadi saksi dusta. Dari mana itu ya? Dari 10 hukum Taurat kita belajar ya di firman Tuhan. Dan banyak peraturan yang lain yang harus kita ikuti supaya kita melakukan hal yang benar di hadapan Tuhan. Kita mau baca dari Alkitab ya, kita mau baca dari Roma 5 ayat 19. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa. Demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar. Nah, ini ayatnya dari terjemahan baru ya. Ia mau bacain ayat yang sama tapi dari terjemahannya firman Allah yang hidup. Adam menyebabkan umat manusia berdosa karena ia tidak taat kepada Allah. Dan Kristus menjadikan umat manusia berkenan di hadapan Allah karena ia taat. Nah, kita belajar juga dari firman Tuhan bahwa Bapak Adam berdosa ya, melakukan dosa, dan semua keturunannya termasuk kita adalah manusia berdosa. Tapi ada satu pribadi, yes, Tuhan Yesus, Tuhan yang datang dari surga untuk menyelamatkan semua manusia yang berdosa dengan mati di kayu salib, lalu bangkit pada hari yang ketiga, mengalahkan maut, menang atas maut, dan memberikan keselamatan
hidup yang kekal buat adik-adik dan IDB. Dan semua orang yang mungkin sampai sekarang juga masih belum percaya kepada Tuhan ya. Tapi Tuhan mau menyelamatkan mereka semua. Kita bisa melihat dari teladan Tuhan Yesus yang taat sampai mati di kayu salib untuk menyelamatkan kita. Nah, kita yang sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus yang masih hidup, mari kita juga taat melakukan firman Tuhan. Berdoa, baca Alkitab, bersekutu dengan saudara-saudara seiman kita, dengan teman-teman, supaya bisa saling menguatkan dan kita bersaksi buat orang-orang yang belum kenal Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang sudah menyelamatkan nyawa adik-adik IDB dan semua orang, mari kita beritakan itu ya, dengan kita melakukan firman Tuhan, kita berdoa, baca Alkitab, bersekutu sama teman-teman, saudara-saudara seiman, dan kita bersaksi bahwa Tuhan Yesus juga mau menyelamatkan orang-orang yang belum mengenal Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur, terima kasih untuk Tuhan Yesus yang menyelamatkan nyawa kami semua, memberikan hidup yang kekal buat setiap kami, dan biarlah kami bisa membagikannya kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan Yesus. Dan saat sebentar kami juga akan melanjutkan aktivitas kami, biar Tuhan yang berkati sertai, supaya kami juga bisa terus melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, ampuni atas dosa dan kesalahan kami serahkan doa permohonan, ucapan syukur kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sampai di sini dulu ya Impact Kids hari ini. Jangan lupa like video ini, subscribe YouTube channel First Baptist Church Bandung supaya bisa mengikuti Impact Kids selanjutnya. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati. Impact Kids.